Tokopedia, Gojek merger menjadi Goto. Disney mengakuisisi Marvel, bank-bank syariah merger menjadi Bank Syariah Indonesia. Bahkan di tahun ini juga sudah ada XL Axiata dan Smartfren yang juga merger. Ternyata merger dan akuisisi ini bisa berdampak baik dan juga malah bersifat buruk ya. Nah, investor ternyata juga bisa rugi dari merger dan akuisisi. Halo teman HR, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Ketemu lagi dengan saya Hari Ajit Ramlan dan selamat datang di HR Room. Di video kali ini kita akan membahas salah satu corporate action yang biasa dilakukan perusahaan-perusahaan besar dan tak jarang ini bikin kaget kita, yaitu merger dan akuisisi. Terlebih, kita baru saja dapat kabar nih ya, kalau ada dua perusahaan telekomunikasi besar yang baru saja merger, yaitu XL Axiata dan Smartfren. Resminya, merger ini dengan nama baru XL dan Smartfren. Lantas, apa sih artinya? Nah, kenapa juga banyak perusahaan besar ini melakukan langkah-langkah seperti ini? Dan yang paling penting, apa kira-kira dampak bagi bisnis, keuangan, dan kita sebagai investor? Sebelum kita bahas lebih dalam, nah, teman HR juga boleh like, komen, dan juga subscribe channel ini jika merasa dapat manfaatnya. Mari kita bahas. Nah, bicara merger itu adalah penggabungan bisa 2, bisa 3 perusahaan ya. Kalau akuisisi di mana satu perusahaan itu membeli paling tidak adalah 50%. Jadi lumayan banyak, apalagi kalau besar ya. Nah tentu dampaknya apa? Hari gini, saat ini, kenapa semua perusahaan tuh kayaknya berat banget menghadapi tantangan di masa depan. Maka bagi yang tidak kuat, permodalan segala macam, baiknya memang merger atau ya udahlah diakuisisi. Apalagi banyak pemain global yang juga sudah masuk ke Indonesia. Dengan contoh kasus seperti Gojek dan Tokopedia menjadi Goto, nah ini juga salah satu perusahaan besar dua-duanya ya yang kita bisa katakan unicorn ini sampai melakukan seperti itu. Kenapa? Tentu kepangkas, efisien banget itu ya. Nah, demikian juga bicara akuisisi ya. Kalau akuisisi kita juga bisa belajar juga dari pemilik Facebook yang mengakuisisi 100% ya Instagram yang sekarang juga menjadi bagian dari Meta. Jadi, kalau kita lihat secara keseluruhan bagaimana sih yang namanya merger, yang namanya akuisisi, ya tentu satu, memperkuat branding. Bayangkan ketika Goto ya, sebelumnya adalah Tokopedia dengan Gojek, itu kan berat ya, tapi dengan menjadi Goto, branding tentu menjadi sangat bagus. Yang tadinya bermain sendiri-sendiri, satu adalah bermain dengan ride ya, dengan kendaraan, nah, satu lagi bermain dengan marketplace, kemudian juga ada payment digital ya, payment gateway. Nah ini semua digabungkan menjadi satu, ini menjadi bagus ya, sehingga teknologi yang tadinya membutuhkan banyak tenaga kerja begitu banyak, ini menjadi efisien. Dan lawan atau kompetitor yang tadinya juga jauh lebih besar, ini dengan permodalan yang juga besar ini semakin kuat. Proses dari merger dan akuisisi ini tentu tidak sebentar, pasti memakan waktu yang bisa saja cukup lama. Ada bisa dari 6 bulan tuh kalau bagus banget ya dokumen data segala macam, atau bahkan sampai beberapa tahun. Karena apa? Tentu harus di planning benar-benar. Belum lagi negosiasi harga yang ini juga nggak mudah. Nah, belum lagi di dalam perjanjian yang namanya agreement merger itu panjang kali lebar. Kenapa? Mendatangkan konsultan hukum, notaris yang tentu harus melihat dengan berbagai data yang ada yang dikenal dengan due diligence. Nah, ini terus harus dijalankan benar-benar. Apalagi kalau ini juga melibatkan negara lain, maka ini juga harus mendapat approve dari perusahaan yang ada di negara lain. Karena apa? Karena banyak bisnis di Indonesia, perusahaan-perusahaan dari negara lain itu masuk ke sini. Jadi dengan seperti itu mau tidak mau ini membutuhkan approve, sehingga ada kebijakan-kebijakan yang satu negara dengan negara lain berbeda seperti hukum ya. Kita lihat dari dampak bisnis ya, dengan disatukannya kekuatan bisnis yang ada seperti contohnya tadi Gojek dengan Tokopedia, XL dengan Smartfren. Nah tentu kan kita juga pasti ada dampak positif dan juga dampak negatif dari baik itu akuisisi maupun dari merger. Nah kalau dari dampak positifnya, nah kita coba lihat dari perusahaan yang nanti akan bergabung atau yang telah bergabung tentu memperbesar market share. Ini menjadi tantangan ya bagi perusahaan yang tadi menjadi pesaing, itu bisa saja dia merasa kecil. Kenapa? Ini sudah kuat, permodalnya besar sekali. Nah,
Ini kita juga bisa lihat bagaimana merger antara Honda dengan Nissan ya. Tujuannya apa? Untuk menangkan persaingan dengan Toyota. Nah, akhirnya apa? Kapasitas produksi, teknologi, dan ekosistem ini juga misalnya jauh lebih bagus lagi daripada mereka berjalan sendiri-sendiri. Kalau melihat kayak gini, bagaimana juga nih dengan harga sahamnya? Ini tergantung ya. Kalau perusahaan dilihat oleh investor ini ternyata mergernya bagus atau akuisisinya bagus, ini tentu akan berubah. Misalnya kita ambil contoh, bagaimana Bank Syariah Indonesia yang bisa dikenal BRIS. Tadinya dia sendiri, kemudian merger dengan bank-bank syariah yang BUMN, apa yang kita lihat? Harga sahamnya mengalami kenaikan. Demikian juga ketika Facebook mengakuisisi Instagram, apa yang terjadi? Sahamnya juga beranjak naik. Nah, kalau tadi kan bicara positif ya, bagaimana dengan kalau bicara negatif? Nah, resiko integrasi bisa saja mengalami kegagalan ya. Tidak semuanya bisa mulus-mulus aja. Dan bahkan ternyata pada saat berjalan, ternyata budayanya nggak ada kecocokan ya. Banyak perusahaan setelah merger ternyata budaya karyawannya, SDM-nya tuh nggak mudah. Ini yang akhirnya berat. Akhirnya operasional berjalan lambat dan akhirnya bisa merugikan perusahaan itu sendiri. Nah, tak kalah penting adalah ketika merger misalnya 1.000-2.000 karyawan, tapi ini menjadi efisien, maka tidak tertutup kemungkinan PHK akan terjadi. Merger dan akuisisi juga bisa menyebabkan efisien dan akhirnya pemangkasan pada karyawan. Nah, kalau gitu bagaimana dengan sahamnya? Ya, ketika ternyata hal ini berbalik, merger itu tidak bagus, malah sebaliknya bisa mengalami penurunan. Jadi kurang lebih di dalam pasar modal ini market juga akan melakukan penilaian sendiri. Maka apakah ini layak investasi atau malah sebaliknya tidak layak investasi? Buat teman HR yang ingin berinvestasi di saham perusahaan yang merger dan akuisisi ini bisa bagus, tapi juga bisa sebaliknya. Jadi ini harus dilihat. Sehingga kalau bicara peluang investasi bagi investor seperti apa, ya merger dan akuisisi harus dilihat. Perusahaan yang berhasil merger tentu akan menaikkan kinerja, keuangannya bagus, maka nilai sahamnya, value dari nilai saham itu juga akan mengalami peningkatan. Tapi ini juga berbahaya. Kenapa? Risiko bisa terjadi juga. Nah, makanya ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan investasi. Pertama, riset dulu ya, cari latar belakang merger ya dan akuisisi. Apakah ini nanti akan meningkatkan kapasitas, akan juga mengurangi jumlah hutang, atau juga bukan hanya kapasitas produksi, tapi marketingnya semakin bagus ya. Yang tadinya hanya areanya Indonesia, tapi ini ke seluruh dunia, global. Nah, itu tentu lebih bagus lagi. Yang kedua adalah pantau laporan keuangan. Apakah perusahaan ini mampu mendanai akuisisi? Karena pada saat mengakuisisi ada modal untuk membeli kepada pemegang saham lama. Dananya dari mana? Apakah dananya cash yang dimiliki dari perusahaan tersebut atau sebaliknya? Kalau ini terjadi malah kewajiban hutang, hati-hati. Ini bisa mengorbankan kestabilan finansial perusahaan. Jadi hati-hati. Dananya dari mana sumber ini? Hutangkah, asetkah, atau hal lain? Nah, juga yang ketiga adalah diversifikasi. Artinya apa? Jangan taruh semua investasi pada saham yang lagi merger ataupun akuisisi. Ingat, dampak itu tidak hanya disebabkan internal dari perusahaan tersebut yang akuisisi maupun merger, tapi juga dari faktor eksternal. Itu harus kita perhatikan. Maka tetap taruh dana investasi pada emiten-emiten yang lain, jangan hanya di satu sisi. Ingat, modal kita cuma satu, maka harus di-split. Kita pertimbangkan layak nggak kira-kira 30% atau 20%. Jadi teman-teman HR, merger dan akuisisi bisa menjadi langkah strategis yang bisa memberikan peluang besar bagi kita. Tapi ingat, ini juga punya risiko investasi tergantung prospeknya. Tujuan kita sendiri maupun kita harus kaji laporan keuangannya dan ingat, kinerjanya juga harus diperhatikan. Nah, buat kita sebagai investor maupun pelaku bisnis harus memahami latar belakang tersebut juga dampaknya. Supaya apa? Supaya kita tidak salah di dalam mengambil keputusan. Ya, boleh dibagikan ke yang lain dan juga video ini jika bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.